Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsunal ana usulul fiqh ala nuwasil ila al-mawdu ba'dah. Iftahi al-kitaba as-safah mi'atin tis'ah wa sab'in 179. Al-mawdu al-zahir wal mu'awwal. Jadi yang kita pelajari di kelas 6 ini kemarin dimulai dari al-mujmal wal bayan, sekarang al-zahir wal mu'awwal. Ustaz hanya pertegas saja, garis bawahi bahwa yang kita pelajari ini adalah bagaimana cara kita, cara ulama usul fiqh membagi atau merinci kata-kata dalam nas, yaitu Al-Quran ataupun hadis. Karena salah satu metode atau rukun dalam memahami kaidah usul fiqh itu adalah dengan cara memahami qawaidul lughal arabiyyah. Jadi al-mujmal, al-bayan, al-zahir wal muawwal ini semuanya berkaitan dengan kata-kata, rincian makna dari kata-kata itu. Terkadang sebuah kata bisa memiliki lebih dari satu arti. Nah, kalau ini berada dalam lingkungan atau dalam teks Al-Qur'an dan hadis, maka tidak sederhana masalah ini. Ya. Al-zahir, Ustaz baca muqaddimahnya, ba'dul alfat yatabadar minha ila dhihnis sami' ma'nan muayyan. Sebagian banyak dari lafaz atau kata-kata ini langsung bisa kita tangkap makna dan maksudnya. Walakin law qila lahu innal murada bil lafzi kaza au kaza mimma yahtamiluhu al-lafzu bidalalati kaza wa kaza wa hadza ma'nan ba'idun yahtamilul lafzu. Tapi ada sebuah kata yang diucapkan, terkadang kita tidak langsung bisa menangkap maknanya, tetapi harus merujuk kepada dalil lain, gitu ya, kepada dalil atau kepada bukti lain, ya. Dan ini adalah disebut dengan maknan ba'id. Jadi dalam bahasa Arab itu ada majaz, gitu ya, kalimat majazi yang memiliki makna qarib wa maknan ba'id, gitu ya. Makna qarib itu yang langsung kita bisa pahami makna dan maksudnya. Misalnya dhahabtu ilal maktab. Maktab di situ berarti artinya adalah kantor. Nah, ini makna qarib dari maktab. Tapi kalau wada'tu al-qalam 'alal maktab, berarti maktab di situ adalah meja contohnya. Dan ini adalah makna yang ba'id gitu. Wa min amsilatihi qaulullahi ta'ala li Nuh alaihi salam. Contohnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, khitabnya kepada Nabi Nuh alaihi salam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka. Qulna, kami berkata, ihmil fiha, bawalah di dalamnya, di dalam bahtera itu, min kulli zawjayn itsnain, setiap hewan ataupun manusia yang berpasang-pasangan, jantan dengan betina, gitu ya, laki dan perempuan. Wa ahlaka, di situ ada kata-kata dan keluargamu, ahlak. Fahima minhu, ayat ini dipahami oleh Nabi Nuh bahwa anna ibnahu yadkhulu fi ahli, bahwa anaknya yang membangkang namanya Kan'an itu termasuk dalam ahlun, karena ahlun artinya keluarga. Fatalaba najata ibnihi bimuqtada hadzal wa'd, maka kemudian karena Nabi Nuh merasa dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa serta keluarganya termasuk anaknya Kan'an itu, Nabi Nuh bermohon pada Allah, ya Allah, selamatkanlah anakku karena engkau telah menjanjikan kepadaku. Fabayyanallahu, maka Allah berfirman menjelaskan ayat tersebut, annahu laysa minhum, bahwa anaknya itu tidak termasuk dalam orang-orang yang beriman dan selamat. Wa dzakara lahu al-qarinah adalah ala dzalik, maka kemudian Allah memberikan dalil lain dalam ayat setelahnya, ya, disebut dengan qarinah, dalil yang bisa menjelaskan makna pada kalimat yang tadi zahir. Wa hiya manabbahahu Allah taala ilaihi biqaulih, dan Allah berfirman, innahu amalun ghairu shalih, bahwasanya anakmu itu telah berbuat perbuatan yang tidak baik.
innahu amalun ghairu sholih, masih di surat Hud ayatnya 46. Baik. Nah, kata-kata ahlaka ini adalah lafaz zahir. Artinya satu lafaz tetapi maknanya bisa lebih dari satu. Gitu ya. Ahlun artinya keluarga. Kalau kita tanya siapa keluarga kita? Jawabannya ya dari kakek, nenek, bapak, ibu, kemudian termasuk anak, cucu dan lain sebagainya. Dalam konteks ahlaka, maka anak Nabi Nuh adalah ahlun, ya kan? Tapi ternyata Allah memberikan penjelasan tidak. Kenapa? Karena dia membangkang, innahu amalun ghairu sholih. Baik. Atau contoh begini, bana Zaidan baitan. Zaid sedang membangun rumah. Apakah Zaid sendiri yang bangun rumah? Walaupun dia yang punya rumah, pasti bukan ya. Presiden membangun masjid, tetapi artinya bukan presiden sendiri yang mengerjakannya. Ini makna kiasan ya, zahir. Fa yuqal fi hadzal misal ini inna lafza zahir fil ma'na al-mutabadir alladhi huwa ar-rajih wa muhtamalun lil ma'na al-marjuh. Jadi mana yang zahir? Yang disebut dengan zahir adalah al-ma'na al-mutabadir, makna yang langsung bisa difahami, ya kan? Wa muhtamal lil ma'na al-marjuh, dan memiliki kecondongan juga dengan makna yang lain yang tadi ditarjih gitu ya, yang diperjelas. Summa inna hamlal lafzi 'alal ma'na al-marjuh yusamma at-ta'wil. Proses ini ketika mencari makna yang sebenarnya dari lafaz yang zahir disebut dengan takwil. Maka takwil itu boleh juga mungkin disebut dengan tafsir gitu ya. Oke, ini Ustaz persingkat dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.